Sorry. No, sorry. Oh, ini punya kamu ya? Kamu yang record ya? Ya Bu, saya record. Oke, kita mulai di ini. Oke, pertama ini kelihatan nggak? Lihat Bu. Oke, lihat ya. Oke, kita mulai pertemuan dengan materi kas dan internal kontrol atas kas ya. Oke. Nah, untuk apa sih kita mempelajari materi ini? Materi ini tujuannya adalah untuk menguraikan pentingnya kas dan pentingnya pengendalian internal atas kas. Kemudian mengikhtisarkan prosedur dasar dalam penyelenggaraan pengendalian internal itu. Kemudian juga mengikhtisarkan prosedur dasar untuk menyelenggarakan pengendalian internal atas pembayaran kas. Di dalamnya adalah digunakannya sistem voucher. Keempat adalah menguraikan sifat rekening bank dan penggunaannya dalam mengendalikan kas. 5. Menyiapkan rekonsiliasi bank ya dan ayat jurnal yang diperlukan. Kemudian membukukan transaksi yang melibatkan kas dalam jumlah kecil dengan menggunakan dana kas kecil. 7. Mengikhtisarkan cara penyajian kas di neraca. 8. Menghitung dan menginterpretasi rasio kas terhadap kewajiban lancar. Oke. Kita mulai ya dengan pertama kita akan mulai dengan definisi apa itu kas. Oke, secara mudah ada yang tahu apa itu kas? Simply, what is apa ya? Across in your mind when we talk about cash. Kas itu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, Bu. Oke, eh, itu dari Sabrina. Ada lagi yang lain? Sebentar ya. Recording in progress. Oke. Oke. Tadi Sabrina bicara yang bisa digunakan ya, paling bisa digunakan ya maknanya ya. Sebenarnya kalau kita Iya, bilang, Bu. kas itu adalah sesuatu apa ya? Definisi paling gampang itu ready money. Apa ya? Alat tukar yang siap digunakan. Kalau kita dalam akuntansi, kas itu adalah nomor pertama. Artinya adalah dia itu ready to use ya, aset paling liquid, paling langsung bisa digunakan saat itu sebagai alat tukar ataupun sebagai alat transaksional yang paling terpercaya ya, yang paling valid ya. Jadi kalau kita bilang kas ini kalau bagi perusahaan itu seperti darah bagi perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin kas ya, tanpa adanya ketersediaan kas yang cukup, bisa dipastikan kemungkinan besar operasional perusahaan itu bisa terganggu. Contoh dalam skala kecil individu aja lah ya. Individu itu kalau kita bayangkan kebutuhan kas akan individu, ya apabila orang nggak punya cash, dia tuh mempunyai banyak keterbatasan, ya banyak keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Tapi ketika dia punya cash, kebutuhan hidup yang paling dasarnya itu bisa dipenuhi seharusnya ketika dia punya cash. Urgentnya itu sama seperti itu ya untuk definisi cash yang paling sederhana. Nah, kalau kita lihat definisi kasnya secara definitif, maka kas itu dikatakan adalah aset yang paling liquid, artinya paling lancar, ready to use ya. Kedua adalah standar media pertukaran, artinya adalah dianggap sebagai alat tukar yang sah di wilayah tersebut ya.
dasar pengukuran dan akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Jadi kalau kamu lihat satuan di dalam laporan keuangan akuntansi, semua itu adalah dalam satuan uang, ya kan? Nah, itu adalah kita lihat bahwa dia itu merupakan dasar pengukuran akuntansi untuk semua pos lainnya dan diklasifikasikan sebagai harta lancar. Ya, itu menurut definisi ya. Tapi kalau menurut pengertian umumnya yang tadi itu tadi kita bicarakan bahwa dia adalah sesuatu yang dasar kebutuhan itu ya dasar kebutuhan paling tinggi ya, baik untuk perusahaan ataupun untuk individu. Kalau kita lihat dari skala prioritasnya. Oke. 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 Nah, apa sih yang termasuk dalam definisi kas ini? Ya, nah ternyata dalam definisi kas ini maknanya nggak hanya sekedar uang yang kita pegang pada saat itu atau ready money pada saat itu, tapi kas juga dapat diartikan sebagai saldo dalam simpanan di dalam lembaga keuangan, ya, simpanan dalam lembaga keuangan. Kemudian ya uang kertas dan uang logam yang kita pegang, petty cash atau kas kecil, ya. Terus beberapa surat berharga ya, negotiable instrument ya, seperti cek kasir, cek yang disahkan ya, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel ya, atau cek pribadi atau wesel bank atau bank draft ya. Jadi ada beberapa definisinya setara atau digolongkan menjadi kas juga ya. Cuma nanti mungkin akan disebutkan ya kriteria kas yang kita punya itu apa saja. Nah, jadi selain tadi definisinya juga sedikit meluas, selain daripada uang dan uang di tangan ya, dalam bentuk uang beneran dan dalam bentuk beberapa yang tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk surat berharga dan lainnya ya. Tapi ada juga sebenarnya yang agak-agak bingung nih kadang-kadang memang kita temukan di daerah di orang-orang bendahara atau pemegang kas ya. Tapi ini dikategorikan bukan kas ya, seperti eh, materai ya. Terus ada uang-uang yang memang sebenarnya sudah ada peruntukannya, seperti misalnya uang muka perjalanan kepada karyawan. Terus juga kita terima piutang dari karyawan ya. Misalnya kita sebagai bendahara perusahaan ya, kita udah nyiapin uang nih untuk biaya perjalanan karyawan. Terus misalnya kita dapat uang muka, dapat pembayaran piutang dari karyawan atau mungkin eh, kita pengen memberikan uang muka ya kepada karyawan atau kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Jadi sebenarnya uang-uang kas yang sebenarnya peruntukannya sudah akan segera dipakai dan sudah dialokasikan itu tidak dapat dikategorikan sebagai uang kas. Ya, oke, oke. Nah tadi ya. Nah, ini ada yang namanya kalau kita dalam melaporkan kas, kalau dalam standar laporan keuangan ya, kalau kita melaporkan kas ada yang dikenal dengan namanya restricted cash. Ya, apa itu restricted cash? Nah, restricted cash ini adalah perusahaan ini sebenarnya memisahkan atau mengklasifikasikan ya beberapa uang kas yang definisinya memang kas, tapi memang harus dijelaskan gitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan nih, uang kas itu adalah uang kas yang memang dipisahkan atau dibatasi untuk tujuan pelaporan. Contohnya apa ya? Satu, untuk pengembangan aset perusahaan ya. Kedua, ya kesiniin ya. Anginnya kesiniin nggak apa-apa. Mau pergi kan? Kedua, untuk pengalokasian dana pensiun ya. Ketiga adalah sebagai compensating balance. Apa sih compensating balance ya? Jadi ada beberapa kalau kita nyimpan uang di bank itu kan kita ada punya uang harus minimal saldo minimal ya. Nah, ya. Nah, saldo-saldo minimal di bank account itu namanya compensating balance ya. Jadi restricted cash itu ada 3 tadi, memang sengaja dialokasikan untuk kebutuhan pengembangan jangka panjang atau ekspansi, kedua untuk penyisian pensiun, ketiga memang saldo-saldo yang diperlukan di beberapa lembaga keuangan yang dianggap sebagai salah satu saldo yang harus di-maintain atau dijaga ya. Nah,
Gimana tuh jadinya nanti? Ya nanti kalau dalam pelaporan keuangan itu ada di note to financial statement ya. Jadi nanti dia ada nih restricted cash and investment sebesar berapa. Dia harus dijelaskan di note to financial statement. Nah, nih restricted cash-nya adalah ya, dijelaskan lah ini. Dia harus memberikan disclosure atau informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan tentang restricted cash dan investasi yang dia punya. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut. Namanya bank overdraft ya. Nah, bank overdraft ini adalah jika perusahaan merecek lebih dari jumlah rekening kas di bank. Jadi kalau kita bilang menarik uang lebih dari yang kita punya lah ya. Jadi jatuhnya sebagai hutang ya. Kita punya uangnya 100, kita nariknya 300 ya. 200-nya dianggap hutang sama bank ya. Nah, kalau yang kayak gini-gini biasanya sih karena memang sudah ini ya apa ya, bisa terjadi karena bank trust ya, bahwa ini bisa terjadi tuh karena memang ada trust-nya. Nah, kalau misalnya dia nggak punya rekening lain, maka dianggap sebagai hutang lancar. Tapi akan terofset jika bank tersebut punya beberapa rekening di bank tersebut ya. Jadi, saya misalnya punya rekening di Bank Mandirinya ada 3. Punya rekening Bank Mandiri ada 3 rekening Bank Mandiri semua tuh, tapi punya perusahaan saya semua. Nah, ketika saya menarik salah satu dari akun saya dikasih kelebihan, padahal uangnya cuma 100 saya tarik 300. Nah, ketika rekening-rekening saya yang lain bisa meng-offset itu atau bisa menutupi apa yang saya ambil di akun yang satu, maka inilah, eee, namanya overdraft ya. Kalau enggak ada ya namanya utang lancar ya. Kalau overdraft itu masih jadi kas ya. Ya. Kelebihan uang kas itu sebenarnya kalau dalam perusahaan ya, jadi kas ini tuh apa ya kalau dibilang ya, eee, agak sedikit tricky ya pengelolaan kas itu. Jadi kalau misalnya satu perusahaan memegang kas terlalu banyak ya, dia dikatakan tidak efektif juga, tidak efektif dan efisien karena kas yang banyak itu menimbulkan potensi berbagai hal yang bisa saja membahayakan perusahaan ya. Nah, sehingga ketika perusahaan ini mempunyai kas yang dalam jumlah besar, maka peraturannya atau pengendalian internal yang baik adalah kelebihan cash yang memang di luar kebutuhan normal perusahaan atau kebutuhan yang sudah diperkirakan ya. Itu harusnya diinvestasikan ke dalam investasi-investasi yang, lancar atau jangka pendek ya, jangkanya pendek-pendek aja. Jadi ketersediaan uang juga terjaga, tapi juga bisa tetap menghasilkan uang. Jadi masuk ke dalam investasi yang highly liquid investments ya. Nah, highly liquid investment ini ya dikategorikan sebagai cash equivalence ya. Artinya apa? Artinya dia masuk ke dalam kategori ready money juga, cuman memang dimasukkan ke dalam investasi-investasi yang jangkanya pendek. Kalau misalnya kita bisa lihat mungkin salah satu contohnya di pasar uang antar bank itu ya, kalau di lembaga keuangan bank tuh ya. Sebentar ya, sebentar banget sebentar. Oke. Nah, sekarang eh ketika misalnya perusahaan mempunyai apa ya, mempunyai akun untuk menaruh eh, sejumlah amount nilai rupiah yang memang apa ya, dialokasikan untuk liquid investment, maka dia akan melaporkan namanya cash and cash equivalence ya.
di dalam neracanya dia ya, karena ini adalah salah satu item yang harus dilaporkan ya, harus didisclose di dalam laporan keuangan kepada pihak lain ya, sebagai standar pelaporan keuangan. Oke. Cash equivalent itu adalah jangka pendek dan menjadi investasi yang sangat lancar ya. Apa itu investasi yang sangat lancar? Yaitu dapat segera dikonversi atau ditukar menjadi cash. Jatuh temponya sangat dekat. Biasanya maturity-nya kurang dari 3 bulan. Kalau misalnya kita membicarakan lembaga keuangan nih, misalnya perusahaan kita itu lembaga keuangan, maka itu ada namanya transaksi pasar uang antar bank. Transaksi pasar uang antar bank itu paling lama seminggu. Jadi kalau kita punya uang agak banyak, ada orang butuh uang, kita kasih pinjam tuh dia akan bayar cepat banget, paling lama seminggu ya. Bunganya juga tinggi ya. Sehingga nanti ini kita dapat katakan ini adalah cash equivalence ya, semacam itu ya. Tapi kalau secara umum bentuk-bentuknya ya namanya treasury bills, commercial paper, money market funds. Nah ini nih, money market funds ini nih, pasar uang antar bank. Jadi dia itu time span-nya atau jangka periodenya itu dia sangat pendek. Kurang dari 3 bulan ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin internal kontrol atas kas ya, tadi saya bilang kas ini adalah sangat apa ya? Potensi penyelewengannya itu sangat besar karena dia sangat mudah digunakan. Hilang jejaknya gampang. Kalau uang kas di bank sebenarnya lebih gampang di-trace lah kalau ada penyalahgunaan karena ada transaksi-transaksi yang terrecord. Tapi kalau uang tunai ya, itu hilangnya gampang. Ya, orang bawa lari uang itu mudah ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang kita kategorikan dengan semua aset yang dikategorikan, kas itu adalah paling mudah diselewengkan. Sehingga internal kontrol atas kasnya itu menjadi sangat-sangat penting. Tadi seperti saya bilang di awal, kalau kita ngomongin cash itu kayak darah bagi perusahaan. Ya, darah bagi perusahaan artinya apa? Dia harus punya certain amount of cash to be able to finance its operational ya. It's daily operational. Jadi ketika dia ngomongin cash, dia harus punya tuh certain amount of money to support the company's operation. Ya, jika the company didn't have the cash, maka the problem will be cause a lot of trouble and maybe akan menimbulkan disaster ya. Tapi ketika kita ngomongin bicara potensi-potensi aset yang lain, itu selalu sedikit lebih rendah potensi resikonya ya. Jadi kalau kita membicarakan kas itu merupakan paling vital bagi perusahaan dan agak sedikit complicated karena kalau kita siapin kebanyakan namanya nggak efektif, kalau siapin kesedikitan ntar takut kurang ya. Jadi ada sedikit beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengelola kas, yaitu satu sebenarnya yang paling penting itu adalah menjaga pengawasan yang tepat ya untuk adanya transaksi-transaksi yang tidak di otorisasi ya. Jadi artinya gini, kalau kita ngomongin uang kas, pokoknya setiap pengeluaran yang terjadi itu harus terkontrol dengan baik. Harus ada siapa yang meng-approve atau menyetujui atau mengontrol pengeluaran yang terjadi. Nah, itu pertama sekali ya, harus ada proper control untuk setiap pengeluaran yang terjadi di dalam perusahaan. Kedua adalah ketika kita ngomongin internal control atas kas ini, maka dia harus mampu menyediakan informasi yang penting ya atas kebutuhan manajemen ya untuk kebutuhan kas atas transaksi kegiatan operasional perusahaan yang dibutuhkan ya. Sehingga nanti dengan adanya informasi ini diharapkan ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil bagi kelangsungan perusahaan itu dengan tepat gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Pengambilan internal kas ini kita lihat
banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk membutuhkan kategori kas dan dana yang berbeda-beda, ya. Kemudian kebanyakan perusahaan memiliki lebih dari satu rekening bank. Jadi artinya gini, kalau saya nyimpan di BNI, nyimpan di Bank Mandiri, atau nyimpan di Bank BTN, saya akan punya simpanan di Bank Mandiri, simpanan di Bank BTN, simpanan di Bank BNI misalnya ya. Kemudian kita akan melindungi kas dari bentuknya sebagai pengendalian preventif. Artinya apa? Jangan sampai orang yang megang kas bisa seenak-enaknya minjem uang kas perusahaan dulu nanti diganti, ya. Jadi nggak bisa tuh kayak gitu, kita harus melindungi berbagai tindakan yang mungkin uang kas perusahaan itu dapat diselewengkan atau disalahgunakan. Kalau kedua terakhir adalah pengendalian detektif, apa sih? Ya nanti kita bisa tahu nih ada pencurian atau enggak, ya. Agak susah sih kalau pengendalian detektif ya. Oke, ada 5 elemen dari internal control yang bisa dilakukan dan diimplementasikan atas pengelolaan kas ini ya. Jadi, ada kita mengontrol lingkungan, mengevaluasi resiko, mengontrol prosedur atau mekanisme yang dilakukan, melakukan monitoring. Yang kelima adalah memberikan informasi dan mengkomunikasikan. Ya, kita lihat bentuknya. Pertama, gimana sih kalau kita ngomong apa ya, men-setting atau mengetahui faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi ya, terjadinya internal kontrol atas kas. Satu, ya. Untuk mengetahui atau memahami internal kontrol atas kas, kita wajib memahami filosofi manajemen dan kegiatan operasi perusahaan tersebut, ya. Dari sini kita bisa tahu, oh perusahaan ini kegiatannya bergerak begini, kebutuhannya itu utamanya memenuhi kebutuhan ini, begini begini. Kita lihat, oh filosofi perusahaannya adalah zero waste misalnya, atau apa atau apa. Jadi ketika kita mempelajari karakter atau informasi terkait perusahaan ini, terkait filosofi dan operatingnya, maka kita nanti diharapkan bisa mengetahui kebutuhan kas dari perusahaan itu tepat, perusahaan tersebut itu secara tepat. Ya, ketika, dalam skala kecil aja, ketika kamu paham benar apa yang kamu lakukan, ya atau kamu memahami benar suatu proses, maka kamu akan bisa memperkirakan dengan tepat biaya yang terjadi atas proses itu. Paham? Ya. Jadi kita harus benar-benar paham nih perusahaan ini perusahaan apa, bergeraknya bidang apa, filosofinya seperti apa, sehingga kita bisa nanti melihat, oh dari operasinya yang biasanya terjadi itu utamanya tuh kebutuhan ini dan kebutuhan ini. Biaya ini tuh biasanya bisa di-cover sekian, ini di-cover sekian, kurang lebih semacam itu. Jadi kita nanti bisa memperkirakan kebutuhan yang sangat akurat untuk kebutuhan operasional perusahaan. Yang kedua kita harus memahami organizational structure. Apa ini the company's organizational structures? Artinya apa? Kita harus memahami struktur organisasi dan delegasi wewenang yang ada di perusahaan. Ada yang tahu nggak tujuannya untuk apa? Kalau organizational structure itu kan yang kayak pohon gitu ya, ya kan? Tujuannya apa? Pelimpahan wewenang ya, bagi-bagi bagi-bagi wewenang. Yang paling atas itu bosnya, yang ngurusin keuangan si ini, yang ngurusin ini si ini, hukum, yang ngurusin ini si ini. Nah, di bawahnya si hukum itu ada siapa, kurang lebih gitu kan, organizational structure. Jadi itu bukan sekedar bagan, terus ada tempat pejabat-pejabat duduk ya, bukan. Tapi itu adalah kita memahami bagaimana pelimpahan wewenang terjadi di perusahaan, sehingga kita bisa tahu nih, nanti bagaimana proses delegasi wewenang otorisasi atas pengeluaran keuangan terjadi, ya. Jadi nanti kalau setiap kan tadi internal kontrol atas kas itu adalah setiap uang yang keluar itu harus di-approve atau harus disetujui, harus ada yang tanggung jawab. Nah, salah satu kita memahami organizational structure, nanti kita bisa tahu nih siapa yang berwenang untuk pengeluaran keuangan yang bertanggung jawab. Masa semua harus pakai sama pemilik kan nggak mungkin ya. Nanti kita akan mempelajari ini untuk menentukan siapa yang mempunyai otorisasi. Biasanya level apa sih yang mengotorisasi atau meng-approve atau menyetujui pengeluaran yang akan terjadi? Ada yang tahu?
Level apa? Apa harus pemilik semua? Biasanya levelnya manajer ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menyetujui uang yang keluar harus ada peng-approve-nya dulu. Harus ada yang menyetujui kebutuhan pengeluaran itu untuk apa. Ya, dasarnya apa lo minta uang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti baru di-approve. Nah, level yang meng-approve itu pertama sekali adalah level manajer. Ketika levelnya sangat besar, manajernya itu nggak boleh manajer paling bawah, harus manajer di atasnya lagi. Ketika besar sekali, maka dia harus yang di atasnya lagi. Kalau kita ngomongin ada top apa low middle bawah apa top middle sama bawah ya, manajer level paling bawah ya. Jadi ada manajer level paling bawah, middle manager sama top manager. Jadi itu ntar berlayer ya yang mengotorisasi. Kemudian juga kita harus tahu apa kebijakan perusahaan itu sendiri terhadap karyawan-karyawannya ya. Jadi kalau kita mau melakukan internal control kita harus paham ini semua dulu baru kita bisa melakukan menaruh prasyarat-prasyarat internal control yang bisa kita aplikasikan ke dalam perusahaan ya untuk mengelola kasnya tadi. Bentuk kontrolnya apa aja sih? Bentuk kontrolnya biasanya yang sering kita temukan adalah ya kita menaruh orang yang mempunyai kompetensi yang sesuai. Jangan naruh orang hukum disuruh pegang uang. Jangan naruh orang yang jago keuangan ditaruhnya di hukum. Ntar kayak gak nyambung. Jadi kita harus taruh orang dengan background yang sesuai di dalam posisinya. Kedua, untuk posisi-posisi itu harus dilakukan rotasi, rotating. Artinya apa? Ketika kita melakukan rotasi, maknanya adalah tidak ada satu orang yang sangat ahli dalam satu posisi. Tapi semua orang bisa menepati posisi-posisi secara apa ya? Periodik lah ya. Jadi secara nggak langsung ada check and balance juga ya. Nah, tapi nggak harus orang hukum pindah ke keuangan enggak, tapi biasanya di daerah wilayah yang sama tapi dia berputar ya. Kemudian pertama kompeten personal, kedua harus adanya rotasi. Ketiga duties-nya itu atau kewajibannya harus terpisah-pisah, nggak boleh beberapa duties itu jadi satu ya. Kalau bisa satu duties satu orang sehingga orang itu punya beberapa keterbatasan pengelolaan. Dia nggak punya kemampuan apa ya, powerful sehingga dia bisa melakukan penyalahgunaan. Jadi dia powernya tuh terbatas karena dutisnya terbatas. Ya, ketika dutisnya dia menghandle banyak hal, maka dia akan menjadi sangat paham dengan hal tersebut sehingga potensi penyalahgunaan juga menjadi besar. Ya, kemudian harus ada mandatory vacation atau apa? Liburan wajib, nggak boleh pegawai itu nggak pernah liburan, nggak boleh. Harus ada cutinya. Dan ada kalau dia nggak mau cuti, kamu wajibkan dia cuti. Sehingga ada orang yang menggantikan posisi itu dan tahu apa yang dia kerjain. Ya, itu salah satu mekanisme kontrol prosedur yang bisa dilakukan. Ya, nggak boleh orang tuh nggak pernah cuti. Harus ada cutinya dan harus ada orang yang bisa masuk melihat apa yang dia kerjakan dan melakukan apa yang dia kerjakan. Yang kedua adalah, ini sama yang tadi, duty sama responsibility ini sama. Pokoknya judulnya harus ada keterpisahan atau harus memisahkan ya untuk tanggung jawab operasi yang saling terkait ya. Apalagi saling terkait, nggak terkait aja sebenarnya memang harus dipisahkan ya. Tapi kalau saling terkait apalagi dia harus dipisahkan. Kenapa? Itu tadi potensi penyelewengannya menjadi semakin besar ketika orang mempunyai banyak responsibility yang saling mengait, powernya menjadi besar ya. Nah, pemisahan operasi, pengawasan aset dan pembukuan yang terpisah ini juga merupakan salah satu internal control yang wajib dipatuhi untuk menjaga pengelolaan yang terjadi, terutama pengelolaan kas ya. Jadi antara orang yang nyatet, orang yang nerima uang ya, itu harus beda.
nggak boleh sama ya. Jadi pembukuan sendiri, bendahara sendiri. Bendahara boleh mencatatnya untuk membantu pengeluaran yang pencatatan kecil aja. Tapi pembukuan perusahaan harus orang lain yang mencatat ya. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin custody of asset, di dalam aset-aset perusahaan itu selalu ada kartu kontrol ya. Kartu kontrol itu menyatakan posisi aset perusahaan ya. Kondisinya apa, kondisi-kondisi vital yang harus selalu diperhatikan tuh harus selalu termonitoring ya. Siapa pengawasnya, kondisinya seperti apa ya, itu harus ada informasi-informasi itu selalu ada dan diperbaharui atau terpantau setiap saat atau secara berkala dengan memberikan informasi-informasi yang akurat sehingga nanti tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan ya, itu harus ada ya. Accounting-nya sendiri pokoknya harus bisa, pokoknya itu semua harus beda deh, operasi, informasi pengelolaan aset dan pencatatan tuh semua harus pisah ya, nggak boleh ada dalam satu orang ya. Yang keempat adalah bukti dan ukuran dari keamanan ya, proof and security measure. Ini adalah nanti bisa melakukan tindakan-tindakan internal control, misalnya nanti ada hal yang mencurigakan ya kita harus melakukan sidak lapangan ya, dan kita harus mencari bukti-bukti ukuran bahwa memang internal control sudah berjalan atau enggak. Jadi kita harus pakai sidak ya, datang, monef ya. Ini adalah kontrol prosedur yang standar yang dilakukan untuk menjaga perusahaan, aset perusahaan ya. Dan di dalam hal ini dilakukan untuk apa namanya, untuk melakukan kontrol atas kas. Nah, kita membicarakan ceritanya di sini perusahaannya adalah perusahaan retail atau perusahaan pengecer ya, artinya dia menjual sesuatu, menjual barang. Yang dianggap sebagai penerimaan kas itu adalah penjualan tunai dan mungkin sesuatu yang sifatnya non tunai ya. Kalau penjualan tunai kita bisa lihat bahwa dapat si kasir itu nerima uang kas ya. Nih dari tunai kan dia nerima uang kas masuk ke kasir. Kalau misalnya dari sesuatu hal transaksi yang sifatnya non tunai biasanya dia terimanya wesel ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin terima tunai maka yang bukti transaksi tunainya akan masuk ke dalam pencatatan akuntansi. Jadi kita ada 2 departemen nih dari penjualan tunai, uangnya masuk ke kasir, bukti pencatatannya masuk ke departemen akuntansi. Kalau penerimaan non tunai, maka uangnya, apa sih namanya, uang weselnya masuk ke kasir, slip pembayarannya masuk ke departemen akuntansi. Intinya kurang lebih memang harus ada orang yang terpisah dalam melakukan pencatatan dan penerimaan uang, ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di kasir itu ya, kalau dia nerima uang, harus ada kewajiban bagi kasir hanya memegang sejumlah uang tertentu. Ketika itu melewati batas uang tertentu, maka kasir harus wajib menyetorkan uang yang ada ke bank. Ya, kenapa? Karena ketersediaan uang uang kas yang banyak akan menimbulkan potensi penyalahgunaan yang semakin besar sehingga ini harus dihindari ya. Jadi ketika uangnya sudah mencapai certain amount tertentu, maka dia wajib melakukan setoran ke bank dan formulir setorannya harus diserahkan ke bagian akuntansi ya. Nggak boleh ada uang besar terlalu banyak di bagian kasir ya. Oke, internal control untuk kas sendiri sebenarnya apa sih? Pokoknya judulnya harus ada pemisahan tugas akunting untuk kas, yaitu tadi pokoknya antara kas sama pencatat harus beda ya. Kemudian harus menjaga dari perhitungan kebutuhan kas. Jadi gini, kadang-kadang kalau kas itu dasar utamanya adalah nggak boleh punya kas banyak-banyak. Pertama, itu mubazir, kedua bisa diselewengin. Jadi kita harus memperkirakan kebutuhan kas yang tepat. Ya, nah gimana cara ngitungnya tadi? Pelajari kegiatan perusahaannya, pelajari filosofinya, pelajari kebijakannya, environment-nya. Sehingga kita tahu nih, oh ya kas itu sebenarnya kebutuhannya cuma dikit kok. Kalau kas itu kan berarti kan uang money, uang ready, dalam bentuk uang. Nah, itu biasanya untuk mensupport daily needs atau kebutuhan yang kecil-kecil.
kalau udah kebutuhannya lumayan signifikan, biasanya perusahaan tuh nggak mau pakai kas. Dia pakainya apa? Cek. Kalau nggak pakai cek, dia pakainya apa? Voucher. Ya, sistem voucher. Jadi apa? Setiap ada kebutuhan yang lumayan besar, orang yang akan mengotorisasi akan minta apa? Akan minta informasi. Lo butuh untuk apa? Sebutin kebutuhannya, siapa yang butuh dan apa barang yang butuh itu apaan aja, sebutin detail, secara detail. Nah, ngerti nggak sih? Ketika nanti sudah diperiksa bahwa memang itu dibutuhkan, barulah dibikinin kayak mesen uang. Oke, nanti ini akan diajukan. Nah, ini bisa nih keluar uangnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kas itu yang dibutuhkan sebenarnya memang internal control prokes ini kas itu sesuai kebutuhan aja, ya. Nah, kemudian melakukan tes perhitungan atas kas secara periodik. Artinya apa? Kalau orang pegang cash harus secara berkala itu dicek, ya, disidak, ya. Jadi datang aja tiba-tiba, benar nggak uang kasnya segitu, mana itu catatannya, gitu. Kalau di perusahaan ya, datang aja secara berkala, nggak usah bilang-bilang. Cek aja. Nah, karena kalau bilang-bilang ntar disiapin, harus nggak bilang-bilang, ya. Kemudian melakukan bank rekonsiliasi. Ada yang tahu apa itu bank rekonsiliasi? Bank rekonsiliasi itu jadi kalau perusahaan itu umumnya punya simpanan ya di bank ya. Ah, tapi ya catatan kita sama catatan bank tuh nggak selalu sama. Kemungkinan besar selalu beda. Kenapa? Karena ada beberapa hal perusahaan tahu lebih dulu bahwa rekeningnya itu berkurang atau bertambah. Ah, dan ada kalanya juga bank tahu lebih dulu rekeningnya kita yang ada di dia itu bertambah atau berkurang. Tapi kita belum tahu. Jadi pada atas dasar inilah kemungkinan besar rekening kita di bank sama rekening bank menurut bank, rekening kita di bank menurut bank itu nggak sama nilainya. Sehingga ketika hal ini terjadi maka kita harus melakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa sebenarnya akun yang benar itu berapa sih angkanya. Nah, gitu. Ya, itu namanya bank rekonsiliasi. Kemudian melaksanakan physical control of cash. Artinya apa? Kalau kita ngomongin cash itu tadi, kalau tadi kan datang secara tiba-tiba. Kalau physical control atas cash ya benar-benar kita hitung beneran uang cashnya, ya, sama catatannya dicocokin, ya. Oke, kita lihat, kita maju ke sini aja. Ya, kontrol atas pengeluaran kas. Ngapain aja sih? Ya, pokoknya pemegang kas, pencatat kas transaksi, dan yang melaksanakan rekonsiliasi bank itu harus orang yang berbeda. Pemegang kas itu biasanya namanya bendahara ya. Pencatat itu adalah pembukuan. Rekonsiliasi bank lain lagi orangnya. Jadi 3 poin ini aja harus ada orang yang berbeda. Kalau kamu melakukan internal control atas kas, 3 orang ini nggak boleh sama. Tapi kadang-kadang kalau kita temuin di faktanya ya, perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu besar, mereka orangnya sama, ya, dia juga ya. Tapi bukan hal yang mengagetkan juga kalau perusahaan yang seperti itu, biasanya pemegang kasnya ada juga yang menjadi apa, tersangka juga. Kenapa? Ya karena perusahaan memberikan terlalu banyak, apa ya, exposure of risk atas pengelolaan kas kepada satu orang, ya. Sehingga ya mau nggak mau penyalahgunaan bisa saja terjadi dan kita nggak akan kaget kalau misalnya itu dilanggar, maka kemungkinan besar si pemegang kas akan menjadi tersangka ya besar, ya. Biasanya sih seperti itu, ya. Nah, kemudian pemegang kas dan pencatat transaksi kas ditangani oleh orang yang berbeda, ya. Melaksanakan pengawasan atas kas handling dan kas recording. Jadi kalau kita ngomongin orang yang megang kas handling sama kas recording activity, itu harus ada pengawasannya. Kalau kamu suka lihat ya, yang paling gampang itu, suka lihat itu nggak kasus-kasus orang, customer VIP bank. Kan kalau bank itu ada account officer-nya yang menangani customer-customer VIP ya. Jadi kalau dia mau setor, mau apa tuh tinggal panggil aja orang bank. Dan nggak sedikit yang jadi tersangka itu. Kenapa?
Ya dia megang uang cash segitu besar, nggak disetorin sama bank, dipakai sama dia, ya. Kenapa? Karena mau nggak mau memang itu ready money, sangat sangat apa ya, kalau orang bilang tuh godaannya itu sangat besar ya. Jadi kita harus mempunyai prosedur atau metode pengawasan untuk, melakukan pengawasan atas cash handling sama cash recording activities yang terjadi di dalam perusahaan tersebut sebenarnya, ya. Kontrol atas pengeluaran ini biasanya kita pemisahan tanggung jawab, ya. Perusahaan itu nanti akan ada namanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk, pemisahan tanggung jawab. Di sini misalnya nanti ada, dokumen pengeluaran kas, ada cek, ada orang yang menghandle cek sendiri, yang mencatat sendiri, yang mengurus dokumen sendiri, ya kurang lebih ada pemisahan tanggung jawab aja yang jelas untuk beberapa hal yang sifatnya saling terkait, ya. Kemudian dokumen yang memadai disiapkan untuk semua cek. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang kalau kamu lihat ya di dokumen-dokumen pengeluaran kas kayak kwitansi atau faktur, kadang-kadang di bawah itu di pojok bawah itu ada kotak-kotak, terus ada paraf ya. Kalau kamu lihat itu adalah sebenarnya adalah otorisasi. Artinya adalah orang yang memaraf di situ semua itu adalah orang yang mengotorisasi atau mengapprove transaksi tersebut untuk bertanggung jawab atas keluarnya uang senilai tersebut. Ya, jadi dokumennya juga harus memadai untuk bisa ditelusur siapa yang tanggung jawab, gitu, ya. Oke, kita lihat di sini. Pengendalian atas penerimaan kas dari penjualan tunai. Menurut catatan register kas, penjualan tunai tanggal 11 Maret sebesar 3150. Nah, setelah mengeluarkan dana kembalian, uang tersisa hanya sebesar 3142. Dia jual 3150, tapi uangnya 3142. Kenapa? Karena dia balikin dana kembalian. Nah, catatnya gimana? Yang jelas kalau kita ngomongin uang yang tersisa, berarti uang cashnya sebesarnya berapa sih? Walaupun kita jual 3150, cashnya tetap 3142. Kita tulis cashnya 3142. Kemudian atas penjualan 3150. Selisihnya kita anggap sebagai catatan lebih dan kurang atas cash, ya. Cash short and over. Senilai 8 selisihnya. Mencatat penjualan tunai dan kas yang ada di tangan. Artinya kan jumlah yang terjual sama uang yang kita terima tuh beda ya. Nah, nyatatnya gimana? Nyatatnya seperti ini. Oke, kita akui ya selisih tersebut kita akui. Pengendalian atas penerimaan kas lewat pos ya. Jadi ada juga kemungkinan bahwa faktur dari kebanyakan perusahaan didesain sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengembalikan sobekan dari faktur yang disebut slip pembayaran. Jadi kalau kamu lihat dokumen kadang-kadang ada tuh kayak faktur tuh yang punya sobekan. Jadi kan nanti kan tinggal ditinggalin terus dibagi ya. Nah, itu memang dirancang begitu. Ya, ini prosedurnya ya, kamu baca nanti dah ya. Saya capek juga baca gini. Intinya adalah semua kas yang diterima itu nanti dicap lah intinya. Kan dia nanti diterima ya, kemudian dikasih ke kasir. Pembayarannya nanti kalau misalnya voucher atau apa ya, eh formulir setoran ke bank, nanti penjumlahannya masuk ke departemen yang nyatet. Ya, intinya seperti itulah. Untuk pembayaran kas, pengendalian internal atau pengusaha berikan jaminan bahwa pengeluaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Jadi ingat ya kalau namanya internal kontrol kas itu yang penting itu adalah otorisasi atau penanggung jawab. Siapa yang ngeluarin uang kas besar itu tuh siapa. Di dokumen pengeluaran kasnya harus ada tuh kotak-kotak di bawah siapa aja yang marap. Ya. Kedua, pengendalian kas harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien. Gimana caranya? Yaitu tadi paling gampang sistem voucher. Jadi kalau ada pengeluaran kas, lo bikin dulu kebutuhannya apa-apa segala macam, kasih dulu ke saya informasinya. Baru nanti saya bikinin voucher pemesanan kas. Ya, itu salah satunya memang harus pakai itu ya. Sistem voucher, nah benar kan? Sistem voucher memastikan bahwa apa yang dibayarkan adalah apa yang benar-benar dipesan, diterima, dan ditagih oleh pemasok. Artinya apa? Kalau kita perusahaan melakukan sistem voucher,
semua pengeluaran kas itu ada ceritanya, nggak ada yang nggak ada ceritanya, ya. Nah, jadi ada dasar kebutuhannya, ada dokumen permohonannya, ada dokumen penyerahannya, ya. Jadi jelas, ya. Ini yang paling baik, ya. Sistem voucher adalah sekelompok prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban serta pengeluaran kas. Intinya adalah dia itu berusaha mengadministrasikan semua pengeluaran kas yang wajib dilakukan oleh perusahaan, ya. Jadi ada permohonan, ada pengajuan, ada pemberian. Nah, itu udah paling oke, ya. Ya, jadi biasanya voucher itu nanti dibikinnya oleh departemen akuntansi, ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan, setiap departemen yang membutuhkan mengajukan pengajuan ke departemen akuntansi dengan memberikan apa kebutuhannya dia apa. Misalnya mesin ini butuh sepertinya sudah habis masa apa namanya masa maintenance-nya, ada kebutuhan yang harus diganti. Misalnya itu datang dari operasional petugas yang yang bertanggung jawab atas pengawasan untuk aset tersebut. Bikin dokumen pendukungnya dikasih tahu, dokumen maintenance-nya, dokumen dan apanya, itu diberikan ke departemen akuntansi. Nanti departemen akuntansi lihat, kalau dia rasa itu cukup, logik dan memang itu masih tidak terlalu material, bisa jadi langsung dibikinkan voucher dengan data pendukung. Tapi ketika misalnya mungkin dia merasa perlu karena nilainya sangat besar, maka biasanya dia akan ngirim orang tuh departemen akuntansi menyuruh melakukan sidak atau monef. Bener nggak tuh di lapangan begitu? Nanti ada approval lagi tuh dari orang yang disuruh, bener nggak? Ini bener nih. Baru nanti dibikinin vouchernya. Itu sistem voucher. Jadi benar-benar terkendali pengeluaran yang ada itu sudah dicek benar-benar apa itu kalau harus keluar atau enggak, ya. Nanti akan ada verifikasi terhadap kuantitas, harga, perhitungan, ya, dari dokumen pendukung yang diajukan oleh departemen. Nanti ada yang ngecek, ya. Tadi kalau misalnya perlukan cek lapangan ya dikirim, ya. Jadi sistem voucher ini adalah sistem yang paling baik lah kalau saya bilang. Oke, itu kita ngomongin internal kontrol atas kas. Itulah yang bisa dilakukan untuk menjaga agar kas itu tetap aman, ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin transaksi kasnya secara akuntansi, biasanya kas itu kita mencatat transaksi akuntansinya untuk kas kecil. Jadi perusahaan itu tadi kalau kas yang kebutuhan uang yang lumayan besar-besar, dia nggak pakai uang kas, biasanya pakai voucher, pakai cek, pakai BG, ya. Tapi kalau kasnya sendiri biasanya transaksinya adalah kas kecil sama rekonsiliasi. Udah cuma dua itu aja, ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau petty cash biasanya kita mengenal yang paling sering digunakan adalah impress fund, ya. Apa itu impress fund? Impress fund itu pengelolaan dana kas kecil dengan jumlah tertentu yang disepakati atau telah diukur kebutuhannya dan itu akan di-maintain, ya. Akan di-maintain itu akan dijaga dengan nilai sebesar tersebut, ya. Impress fund itu menyediakan kas yang dibatasi untuk pengeluaran rutin. Dibatasinya seberapa? Ya, ada dasar perhitungannya bahwa kebutuhan yang dibutuhkan untuk uang tunai perusahaan itu kurang lebih sekian lah. Gitu. Pengeluarannya rutin dan sudah dapat diperkirakan, ya. Oke, biasanya untuk kapan aja? Ya, biasanya biaya-biaya transportasi lah yang nggak begitu besar, yang sifatnya agak-agak mendadak. Kemudian cukai atau postage, ya, perangko, materai dan lain-lain. Terus peralatan kantor yang kecil-kecil, ya. Terus mungkin ada kiriman barang yang nilainya tidak besar, ya. Itulah nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh uang tunai, ya. Ya. Jadi kalau kita punya petty cash jurnalnya hanya untuk apa aja sih? Biasanya pertama, kalau impress fund itu untuk memunculkan akun petty cash sama untuk menjaga agar nilai akun itu tetap sama, ya. Jadi penurunan, penaikan atau untuk menutup dana. Cuma ada dua jurnalnya, ya. Hmm.
Nah, kita mulai ya. Pada tanggal 1 Agustus diterbitkanlah cek sebesar $100 untuk dana kas kecil. Jadi perusahaan nih menerbitkan uang nih. Menerbitkan cek untuk membuat kas kecil. Kasih uang nih kepada bendahara kecil. Ya, sebesar $100. Jurnalnya apa? Jurnalnya kan kas kecilnya dialokasikan ya. Jadi kas kecilnya bertambah, muncul nih akun kas kecil. Kas kecil itu di debit, berarti kalau bertambah di sebelah debit. Lawannya apa sih? Perusahaan ngeluarin cek loh. Jadi perusahaan ngeluarin kas. Kasnya itu kas besar ya. Nah, 100. Ini adalah untuk pembentukan dana kas kecil karena disepakati dananya $100 ya. Kemudian ternyata pada akhir bulan Agustus kas kecil yang 100 tadi dipakai nih untuk apa aja? Untuk ini semua. Gimana nih kita nyatet ini? Nah, ingat kalau Impress Fund itu adalah kita harus menjaga nilainya tetap sama setiap periode-periode atau kalau dalam hal ini kan per bulan ya. Setiap bulan tuh nilainya harus selalu sama. Jadi kalau kepake segini, maka dia harus ngeganti segini juga. Paham nggak? Jadi yang dicatat itu bukan yang sudah dipakai konteks pensetnya ya, tapi untuk mengembalikan jumlah ke dalam jumlah yang disepakati tadi ya. Maka jurnalnya adalah kas besar mengeluarkan uang senilai 88.000 untuk mengganti biaya-biaya yang terpakai agar kas kecilnya kembali menjadi seperti semula, menjadi 100. Paham? Ini jurnalnya ya. Jurnalnya bukannya pengeluaran petty cash, tapi pengisian kembali dana kas kecil ya. Ya, kalau kita ngomongin eh, pemakaian petty cash, jurnalnya gini, office supplies, store supplies, miscellaneous expenses, petty cash, ya nggak sih? Tapi karena di sini transaksinya kalau misalnya kita mencatat petty cash Impress Fund, intinya adalah untuk mengisi kembali dana kas kecil ya. Jadi kas pada semua biaya yang sudah terpakai, artinya mengganti biaya-biaya ini dikeluarkanlah uang kas. Oke. Jackson Company maintain petty cash senilai $400 ya. Berikut adalah ringkasan informasi yang diambil dari petty cash selama bulan Juli. Ya, ini adalah biayanya. Preparelah jurnal entry untuk merecord dana yang terpakai ya, yang sudah dipakai selama bulan Juli. Kalau balance-nya itu senilai 137,8. Jadi berapa yang akan kita lakukan bagi berapa apa yang akan kita jurnal kalau kondisinya seperti ini? Apa yang akan kita jurnal? Nah, sebentar kamu coba saya ambil minum bentar ya. Oke, siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau coba? Oke lah, kalau nggak kita coba aja. Berapakah jumlah kas yang akan diisi ulangkan kepada petty cash-nya? Berapa nilainya? A, B, C, D? Berapa? B. Saldo yang diinginkan kan ya 400 ya yang disepakati. Terus aktual balance-nya yang terjadi berapa?
13782,8. Jadi untuk mengisi ulang itu adalah harus diisi ini aja, pokoknya harus balik lagi sal ke 400 ya. Nilainya 262,20. Gimana cara jurnalnya? Nah, ya. Jurnalnya adalah kebutuhan cash sebesar 262,20 atas apa nih namanya? Biaya-biaya yang terjadi. Selisihnya dianggap sebagai cash over or short. Ya. Maaf ya capek saya. Aduh. Oke. Oke. Ini contoh dari petty cash ya. Paham ya? Kita masuk ke rekonsiliasi bank nih. Ya. Catatan yang diterima dari bank untuk semua transaksi yang berkaitan dengan simpanan kita di bank tersebut adalah laporan bank. Oke. Jadi kalau kita mendapatkan laporan bank itu kalau kita punya simpanan berupa rekening giro ya. Jadi kalau kita tabungan kan kita punya buku tabungan ya. Tapi kalau rekening giro pada saat kita nyimpan uang di rekening giro ya tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Rekening giro itu nilai amount yang harus disetor juga lebih banyak. Kemudian biasanya digunakan oleh perusahaan atau orang yang punya transaksional yang tinggi ya. Sehingga nanti ketika dia nyimpan uang di bank dalam bentuk giro, bank akan ngasih dia segepok buku cek atau bilet giro. Jadi kalau dia mau ngurangin tabungannya, kalau kita kan dikasih ATM ya kalau tabungan, kalau orang punya rekening giro dikasihnya cek. Ya, atau bilet giro dikasih itu satu buku. Jadi kalau dia mau ngurangin tabungannya tinggal tanda tanganin aja tuh cek atau BG-nya. Kasih ke orang yang menurut dia menerima uangnya dia ya. Kurang lebih begitu caranya ya, sehingga nanti gimana Bu tahu kita rekeningnya berapa? Nah, nanti tiap bulan kita dikirimin tuh rekening koran sama bank ya. Nah, tadi kalau kita terima update akun rekening kita dari bank sama yang kita catat sendiri bahwa kita punya nih rekening kita di Bank Mandiri saldonya sekian. Kemarin kepake begini, kemarin kepake begitu nih, seharusnya saldo rekening saya segini nih. Terus kita dapat rekening nih, informasi dari bank. Dikirimin tuh saldo rekening korannya. Lah, si bank gimana sih? Masa saldo saya segini? Ini harusnya segini. Intinya seperti itu sih kalau kita ilustrasikan gitu ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Ya karena sebenarnya lumrah-lumrah aja ya. Kita nyimpan uang di bank, ada beberapa transaksi, bank tahu lebih dulu sehingga dia punya catatan sebesar itu. Sedangkan kita yang punya rekening di bank, kita juga punya beberapa transaksi yang kita tahu lebih dulu bahwa itu akan meningkatkan rekening kita atau menurunkan rekening kita tahu lebih dulu. Kita belum laporkan ke bank atau kita belum setorkan ke bank sehingga bank belum tahu. Jadi itu adalah hal yang wajar kalau akunnya berbeda, ya, nilainya berbeda. Makanya karena nilainya berbeda itu harus disamain biar kita tahu sebenarnya benar nggak sih nih angka yang benernya berapa sih? Kalau saya beda, bank beda, angka benernya berapa? Nah, proses ini adalah namanya rekonsiliasi bank. Ya, data transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Ya, disajikan secara periodik ya bank rekonsiliasi ya karena kan rekening banknya juga rekening korannya juga dikirimkan secara periodik biasanya setiap bulan sekali ya. Jadi kita samakan nih, kita koreksi cash balance-nya ya, terus kita siapin journal entries-nya atau ayat jurnalnya. Oke, kita lihat ya. Kenapa sih kok bisa beda? Ternyata tuh biasanya sih kejadiannya yang menyebabkan beda itu adalah ada cek yang belum dicairkan. Jadi ceknya masih kita pegang, belum kita setor ke bank, itu namanya belum dicairkan. Ya. Terus ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Kita udah terima duluan tuh setoran, bank belum terima. Ya.
Nah, kalau bank udah tahu duluan itu biasanya bank menetapkan biaya administrasi. Jadi dia udah tahu saya akan tetapkan segini, saya kurangin aja langsung. Si yang naruh uang belum tahu ya. Kemudian ada juga orang langsung transfer ke rekening bank ya. Si perusahaan nggak tahu karena kan yang nerima langsung si bank. Bisa juga kita nganggap udah oke nih, keren nih, kita udah dapat cek kan, rekening kita akan nambah. Ternyata waktu diuangin ke bank, ceknya nggak ada uangnya ya, cek kosong. Terus bisa juga karena kesalahan akan nilainya ya, salah catat ya. Jadi beberapa hal inilah yang menyebabkan kemungkinan besar nilai kita dan nilai bank berbeda. Nilai bank dan nilai perusahaan berbeda. Ini langkah-langkahnya, kalian bisa lihat. Bandingkan cek, bandingkan memorandum. Teliti kesalahan. Contoh bank statement seperti ini. Sebenarnya sih mirip sama tabungan ya, untuk yang akun di bawahnya ada saldo kurang, saldo nambah. Tapi yang kita lihat sebenarnya mungkin yang agak berbeda di sini. Di atas itu pojok kanan atas ya. Pojok kanan itu akan muncul number kita, terus rekapan dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya, saldo awalnya bulan lalu, ya. Terus ada transaksi berapa kali. Di sini ada transaksi deposit 22 kali, ada transaksi penarikan sebesar 52 kali, terus ada debit and credit transaksi lain-lain sebesar 3 kali. Nilainya masing-masing transaksi berapa dan saldo paling baru, saldo terakhir per tanggal 7 ya. Per 31 Juli ya. Nah, ini informasi yang ini tuh ini ya. Nah, detailnya nih dilihatin nih transaksinya dari akun berapa menjadi berapa, akun berapa menjadi berapa, kurang lebih seperti itu. Ini adalah bank statement-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan rekonsiliasi bank. Ya, kita lihat di sini ada namanya perusahaan Power Networking dan ada simpanan Power Networking di bank. Jadi di networking dia nyatat saldo saya di bank itu, di Bank Mandiri misalnya ya, nilainya 3.359. Terus dia dapat dong laporan berkala dari bank, rekening koran ya. Saldo bukunya 2549. Ya. Oke, kita lihat ya. Terus transaksinya ternyata oh ada setoran nih. Perusahaan udah tahu nih. Ada setoran sebesar 816,20. Diterimanya lewat perusahaan. Salah. Ini ya. Ini buku bank, saldo banknya segini. Menurut buku perusahaan segini. Terbalik ya saya tadi yang ngomong ya. Ini buku bank, saldo buku bank. Saldo di Bank Mandirinya segini. Saldo menurut perusahaan segini. Ya. Kemudian ada transaksi bahwa ada nilai sebesar ini, transaksinya ini lewat perusahaan. Jadi bank belum tahu. Ya. Jadi si bank yang belum tahu. Maka transaksi ini akan dicatat bagaimana oleh si bank apa si perusahaan? Karena yang belum tahu itu si bank, maka yang harus diupdate itu adalah si bank. Ya. Setoran sebesar tidak muncul di laporan bank. Si perusahaan udah tahu ada setoran nih untuk akun aku nanti. Aku yang terima. Nilainya 816,2. Oke. Berarti akun banknya disesuaikan. Setoran kan menambah ya. Berarti akan menambah setoran yang belum dicatat oleh bank sebesar 816,20. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih yang belum nyatet siapa. Itulah yang akan ditaruh ya di posisi siapanya. Kemudian ternyata bank ya menerima pembayaran wesel ya untuk atas nama Power Networking nih dari pelanggannya. Ada bunganya juga.
Berarti dalam hal ini Bang udah nyatet nih di saldo segini. Tapi deposan udah nyatet belum? Belum. Sehingga yang harus nyatet untuk transaksi ini adalah si deposan yang harus mengupdate. Ya. Ini yang tadi ya. Nah, yang sekarang kita catat ini. Oh, ada pembayaran wesel ya 400. Nah, dia udah nyatet, kita belum. Berarti yang kita sesuaikan tuh yang ini. Ya. Ditambah wesel dan bunga yang ditagihkan oleh bank. Nilainya jadi 408. Oke. Kemudian ternyata selama periode berjalan itu si perusahaan ini udah nerbitin cek ya, nerbitin 3 cek. Kalau dia nerbitin cek dia sudah tahu nggak pengeluarannya dia? Pasti dia udah nyatet, kalau dia yang nerbitin cek dia udah nyatet kan bahwa akun saya berkurang ya nggak? Tapi mungkin yang nerima ceknya belum ke bank, sehingga bank belum mengurangi rekeningnya si networking, sehingga yang mencatat transaksi outstanding cek ini adalah si bank. Ya, outstanding cek ya. Artinya apa? Perusahaan udah nanda tangan, udah ngeluarin cek ya. Dan kalau kita udah ngeluarin cek, kita sadar kan kita ngeluarin cek, berarti uang kita kurang nih entar di bank nih, orang ceknya udah keluar semua, misalnya gitu. Berarti kan perusahaannya udah meng-adjust, tapi si bank belum. Kenapa kita bilang si bank belum? Karena itu outstanding cek, bisa jadi orang-orang yang dikasih cek tersebut belum datang ke bank untuk menguangkan uangnya. Sehingga kita nganggapnya itu adalah outstanding check ya. Jadi nanti dikurangi cek yang belum dicairkan. Nih di bank ini. Terus ada cek kosong ya, Thomas EV. Jadi si perusahaan ini ya udah seneng nih dia dapat cek dari Thomas EV. Jadi sebenarnya dia udah nyatet ya. Nah, ternyata pas ke bank, sama bank bilang nggak bisa, ini ceknya kosong. Bank nyatet nggak kalau kayak gitu? Nggak nyatet. Tapi yang nyatet siapa? Perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan udah keburu nyatet dia bakal punya uang, udah pede ditambah. Ternyata ceknya kosong, berarti harus di-adjust. Ya. Oke, Thomas EV. Nah, dikurangi cek kosong akibat dana tidak cukup. Kemudian ada pembebanan biaya bank. Bank udah tahu pasti orang dia yang membebanin, berarti yang harus mencatat adalah perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah salah catat. Harusnya 732, di jurnal 723. Ya, kurang ya, catat kurang ya. Berarti ini siapa yang harus nyatat nih? Perusahaan apa bank? Perusahaan. Kenapa? Ya orang yang salah nyatat si perusahaan ya. Salah catat kebesaran. Berarti jurnalnya apa? Harus diapain? Kesalahan mencatat cek nomor 879 senilai $9. $723 ini kekecilan ya. Dicatatnya kekecilan ya. Kekecilan apa kebesaran sih? Ayo. Jadi ini dia akan mengurangi transaksi saldo buku perusahaan ya senilai $9. Maka kita lihat sebenarnya saldo yang sama untuk semua transaksi itu adalah 2630. Oke. Oke, kita lihat laporan resminya adalah seperti ini. Bank Rekonsiliasi punya power networking per Juli 31 2009. Saldo kas menurut bank
Ya, saldo kas menurut Power Networking. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang transaksionalnya. Bagi bank ada yang belum dicatat menambah bank sebesar 800, mengurangi sebesar 1.544. Maka adjusted balance bagi bank adalah 2630. Untuk Power Networking ada bunga dan ada piutang dan bunganya yang belum dicatat. Ada pengurangnya adalah pengembalian cek kosong, biaya biaya servis, biaya bank, sama pencatatan. Kurang catat kalau nggak salah ya. Sehingga di sini nilainya menjadi sama. Ya, inilah nih rekonsiliasinya bentuknya seperti ini. Oke. Sama lah, ini bentuknya rekonsiliasi bank 31 Juli. 2630, 2630. Ini harus sama. Nah, kalau kita bikin layak jurnal, siapa yang harus kita buka? Kalau bank biarin aja itu urusannya bank. Kalau kita sebagai perwakilan perusahaan, maka kita akan buat apa? Jurnal yang menyangkut perusahaan aja. Apa yang menyangkut perusahaan? Yang menambah dan yang mengurang. Ya, itu yang akan kita catat rekonsiliasinya. Jurnalnya ya. Jurnal untuk rekonsiliasi kita fokus pada punya perusahaan aja. Untuk akun yang bertambah adalah wesel dan bunga yang ditagih oleh bank. Maka jurnalnya adalah penerimaan wesel bank, cash, pada note receivable, pada interest receivable. Kemudian untuk biaya-biayanya, pengurang-pengurang yang terjadi pada perusahaan, kita lihat. Inilah jurnal yang akan dilakukan oleh perusahaan atas rekonsiliasi yang telah kita lakukan tadi, ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, analisis dari interpretasi keuangan. Kita lihat solvensi. Apa sih solvensi? Solvensi itu tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban finansial yang akan segera jatuh tempo. Jadi kita harus mempunyai ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang sebentar lagi akan tiba, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat bagaimana melihat analisis solvensi, yaitu dengan membandingkan antara kewajiban lancar dan jangka panjang. Ya, kewajiban jangka panjang. Kita lihat di sini namanya rasio hari kiamat ya. Di sini antara Leitner sama Oakley. Ya, kalau Leitner punya kas dan setara kas nilai 100, kalau Oakley punya lebih banyak nih kas dan setara kasnya. Tapi perhatikan, si kewajiban lancar yang harus disegera dibayar, jadi dia punya ketersediaan kas sebesar sekian, punya kewajiban yang harus segera dibayar, Leitner 400, Oakley 1.500.000. Kalau dari sini lebih sehat yang mana? Yang Leitner, Bu. Betul. Kenapa yang Leitner Pandu? Karena rasionya lebih besar. Ya, dia mempunyai tingkat solvensi 25% dibandingkan Oakley yang punya 8%. Jadi dia punya uang $120, $120.000, tapi kewajiban jangka pendeknya yang harus dia bayar 1.500.000. Itu bersepuluh kali lipat. Is danger, ya. Oke. Nah, inilah kita namakan rasio hari kiamat. Intinya adalah mengindikasikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor dengan asumsi terburuk bahwa perusahaan tersebut akan menghentikan usahanya. Oke, sampai sini alhamdulillah selesai. Kita jam berapa ya sekarang? Pas. Karena jam 10 kita ada lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup kelas ini? Mohon maaf ya kalau saya cepat-cepat. Pertama juga capek, kedua memang latihan soalnya menunggu di belakang. Ya, boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya.
untuk latihannya nanti akhir minggu ya, karena saya hari ini pasti capek banget karena ada 3 kelas, besok ada 2 kelas. Jadi sampai hari Kamis saya full, cuman tenaganya cuma dipakai untuk ngajar doang. Ya mungkin kasih waktu saya break 1 hari, ya baru mungkin kita kasih latihannya nanti di hari itu. Saya pikir kalian tuh ada lab-nya pokoknya, tahu-taunya ternyata kalian nggak punya lab ya, jadi eh, out of my expectation ya. Mohon maaf. Ada yang mau ditanya terkait pembahasan kas dan pengendalian internal atas kas? Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau minta tolong siapa yang bisa meresum atau mengkonklusikan apa yang kita telah pelajari hari ini? Anyone in the first screen or on the second screen? On the second screen is mostly you not show your face. Oke, Siva, terima kasih. Yang lainnya nggak muncul. Mutia Nurfadila, Anissa Nuranggraini, Cindy, Herliana, Octavia Roma, Satria Kurniawan, Riva Galuh. Oke, Midestia, Ilda, Lulu, Reva, Lina Estemat, Uda Fariski. Oke. Just want to see your face first. Kalian harus foto nggak? Soalnya ada kelas yang suka foto juga dan kalian harus muncul di layar. Siapa Mungkin namanya? bisa saya pimpin buat dokumentasi. Ya, boleh. Oke, untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, Pandu. Oke, untuk slide kedua 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Oke, siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita bicarakan pagi ini dan kita bisa menutup sesi kita pagi ini? Mungkin saya sedikit aja ya Bu ya, dari awal Boleh. sampai Ya, siapa di nih awal tadi ya? kita Pandu ya? mendukung. Oke, Mungkin Pandu. kita pertama kali kan bahas soal restricted cache ya Bu ya. Lalu di situ ada kalau misalkan cache itu terlalu lama dipegang itu atau terlalu banyak yang dipegang juga nggak bagus juga. Kan yang Ibu istilahin itu cache itu kan sebagai darahnya di perusahaan. Dan kalau misalkan kita nggak tahu cache itu mau diapain, bisa diinvestasiin ke highly liquid apa ya highly Ya, liquid investment ya Bu. investment, iya betul. Terus ada apa akun-akun yang termasuk Zcash, lalu dia ada rekonsi rekonsiliasi bank, terus Ibu juga ngajarin contoh kasusnya. Mungkin itu aja Bu Oke, dari saya. Pandu, terima kasih. Oke, menurut kalian nih rekonsiliasi bank itu penting nggak sih, urgent nggak sih? Siapa yang bisa menjelaskan rekonsiliasi bank? Resum apa yang kita pelajari tentang rekonsiliasi bank? Satu lagi. Terima kasih ya, Pandu ya. Iya Bu sama-sama. Oke, who wanna share your thought to the class about bank reconciliation? Just what is resume of what you get about bank reconciliation? Saya boleh, Bu. Oke, boleh Kaila. You can. Jadi menurut saya rekonsiliasi bank itu penting buat dilakukan karena dari rekonsiliasi bank itu kita bisa lihat ada kesalahan pencatatan dari perusahaan maupun dari bank. Kalau misalkan rekonsiliasi bank itu nggak kita buat, itu nantinya bakal jadi ada selisih di antara saldo bank dan saldo kasnya. Oke, terima kasih Kaila.
Jadi sebenarnya kalau mungkin boleh sedikit meluruskan, itu bukan kesalahan sebenarnya. Artinya ada beberapa informasi yang tidak sama yang diterima oleh baik bank ataupun perusahaan, bukan kesalahan ya. Tapi memang ada potensi kesalahan, salah catat ya. Tapi untuk hal yang lain itu sebenarnya informasinya tidak sama diterima oleh si perusahaan sama si bank, untuk akun bank yang sama ya. Jadi ini harus disamaan nih persepsinya, informasinya harus disamain, sehingga nanti nilainya sama, itu sebenarnya ya. Jadi, persepsinya ingat, kita bukan apa, kita hanya memberikan, menyesuaikan transaksi-transaksi agar dua pihak ini mempunyai informasi yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih semua ya untuk kehadirannya pagi ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah atas ilmu pagi ini. Insyaallah, ke depannya kita ketemu lagi pada waktu yang sama ya, nanti di hari Rabu pagi ya, seterusnya ya, nggak usah malam lagi ya, insyaallah ya. Oke, alhamdulillah kita selesaikan atas, topik kas dan pengendalian internal kontrol atas kas. Terima kasih atas waktunya, barakallah, jazakallahu khairan katsiran. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bu, you may leave the class. Oke, Waalaikumsalam. makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.